Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Setiap orang yang telah menunaikan salat, Al-Quran membaginya pada dua golongan. Terdapat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Saya ulang, fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Kalau Anda berhenti membaca di sini waqaf ya, di ayat ini, maka itu menunjuk pada golongan yang pertama. Fa idza qadaytumus shalata, maka jika Anda telah tuntaskan salat, kata para ulama, ini menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang yang salatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Jadi, maaf, ada motif orang salat, yang penting saya sudah salat. Perkara khusyuk atau tidak itu belakangan. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Lambat atau cepat itu perkara lain. Yang penting saya sudah salat. Nah, rumus di tafsir, kalau ada satu kejadian di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, tidak dirinci kapan kejadiannya, itu artinya kisah dimaksud akan terjadi di setiap masa dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Jadi sekarang pun dan nanti pun akan didapati orang sholat, yang penting sudah sholat. Perkara yang lainnya itu terserah dalam topik yang lain. Sedangkan orang-orang yang berhasil dalam sholatnya, dia mendapati manfaat dari sholat. Di antara manfaat yang utamanya, fadhkurullaha. Ya, maka salat yang telah ditunaikan itu, fadhkurullaha, bisa langsung mengingatkan dia dengan Allah. Ya, karena itu ibadahnya disebut dengan salat dari kata silah. Ya, silah itu ketersambungan yang erat, ikatan yang kuat. Ya, makanya ada istilah silaturahim, ya, hubungan yang kuat, erat, sulit untuk dilepaskan. Kalau dibentuk dalam ibadah ritual, silah berubah menjadi salat. Jadi kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih kita untuk tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Nah, harusnya orang kalau sudah tersambung dengan Allah, dia ingat. Fadhkurullaha qiyaman. Bahkan saat berdirinya selesai salat, dia bangun, dia ingat Allah. Di jalannya ingat Allah, ya, Masya Allah. Kemudian dan duduknya ingat Allah. Apapun yang dia lakukan dalam aktivitasnya. Duduk, apakah dia bekerja, dia menulis, dia tanda tangan satu hal, dia makan, dia minum, dia ingat Allah. Wa ala junubikum, bahkan saat tidurnya pun dia mengingat Allah. Perhatikan poinnya ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, orang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah itu beda. Misal saya mau minum ya, ada si fulan minum, ada si fulan minum, ada dua orang minum. Orang yang ingat Allah sama-sama minum dengan yang tidak ingat Allah, ya. Dan fungsi minuman itu menghilangkan haus. Tapi orang yang ingat Allah ketika dia akan minum, dia akan pastikan minuman yang akan dia pegang itu Allah ridha dengan minumannya, karena dia ingat. Ya. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar. Ya. Jadi mustahil ada orang minum bisa menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Mustahil ada orang bekerja saat ingat Allah bisa tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah. Saat bersamaan dia ingat Allah. Jadi mustahil. Ya. Termasuk mustahil ada orang baru keluar masjid, selesai sholat ingat Allah bisa tertukar sandal. Itu mustahil. Ya. Buktinya sekarang ada kesempatan di beberapa tempat orang mau sholat saja masih takut kehilangan sandalnya. Ya. Padahal orang tersebut kalau ditanya ingat Allah. Ada sesuatu yang keliru ya dalam hal-hal yang ditunaikan. Maksud saya coba dicek sampai sekian kali kita sholat sampai hari ini, berapa di antara sholat yang kita kerjakan yang sudah menjadikan kita teringat dengan Allah. Ya. Nanti kalau sudah selesai kajian tazkiyatun nafas, ya ada baiknya kita coba mengkaji tentang sholat dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.